Bapak dan Ibu tamu undangan, untuk memulai acara di hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk para hadirin dan yang menyaksikan secara virtual dimohon untuk berdiri. Baik Bapak dan juga Ibu sekalian, bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak dan juga Ibu sekalian, untuk kelancaran dan juga kesuksesan acara pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan melangsungkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipandu oleh Ketua DKM Masjid RSUI, Nurse Suki Hananto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan kami pimpin dengan tata cara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-Muslim, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu dalam rangka peresmian sentra vaksinasi Indonesia Bangkit di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi acara dan kegiatan ini, jadikanlah sebagai amal kebaikan dan ibadah kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa seluruh masyarakat kami. Ya Allah, kami yakin bahwa pandemi ini adalah kuasa-Mu, pandemi ini adalah takdir-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran dalam menjalani cobaan, dalam menjalani ujian pandemi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan, keimanan, dan ketakwaan, agar kami selalu dekat dengan ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami,
berkahi para tenaga kesehatan kami, berkahi para masyarakat kami, berkahi para pemimpin dan pemerintah kami, dan berkahi bangsa dan negara ini. Ya Allah, kabulkan doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Suki Hananto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Kiki Cahya, senang sekali bisa memandu Anda di hari ini sampai dengan selesai nanti dalam acara peresmian Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit. Tepuk tangan dulu dong semuanya biar makin semangat di hari ini ya. Jadi Bapak dan juga Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan acara di hari ini, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu para tamu VIP yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan saat lagi akan bergabung bersama dengan kita yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin. Saat lagi akan bergabung bersama dengan kita. Dan kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Depok Bapak Muhammad Idris beserta dengan jajarannya. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Lalu kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada Presiden Direktur dan CEO XL Axiata Ibu Dian Siswarini beserta dengan jajarannya Ibu. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Yesi Yosetia, Direktur Informasi dan Digital XL Axiata. Selamat siang kepada Bapak Maksi Rando Nuwu, PLT Dirjen P2P, yang saat lagi akan hadir ya bersama dengan kita di sini. Dan kemudian Ketua MWAUI Bapak Saleh Husin, anggota MWAUI Wakil Masyarakat Ibu Noni S.A. Purnomo, Rektor UI Bapak Profesor Ari Kuncoro SEMA PhD beserta dengan jajarannya, Sekretaris Dewan Guru Besar UI Profesor Indang Trihandini, Dekan Fakultas Farmasi UI Dr. Mahdi Jufri, Ketua Umum ILUNI UI Bapak Andre Rahadian, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok DRG Novarita. Dan kami ucapkan juga selamat datang pada hari ini kepada Direktur Utama Rumah Sakit UI Ibu Dr. Astuti Giantini SPPK MPH beserta dengan jajarannya. Apa kabar Ibu? Dan kepada Bapak Ferdinandus Aming Santoso selaku CEO dari Protelindo. Dan juga kepada Kapolda yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Dokes Polda Metro Jaya Kombes Didit Setiobudi, Kapolres Depok Kombes Imran Edwin Siregar, kemudian Dandim 0508 Kota Depok Kolonel Infantri Agus Isro Miroj. Dan kami ucapkan juga selamat siang dan juga selamat datang kepada mitra dan partner Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit, rekan-rekan media dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Saat lagi akan bergabung bersama dengan kita. Baik, selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin beserta dengan jajarannya. Selamat siang Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini bersama-sama dengan kita semuanya. Baik, silahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan dan kami mohon kesediaan dari Anda rekan-rekan media semuanya untuk tetap saling menjaga jarak dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Baik, kita akan lanjutkan acara kita di hari ini. Saya akan langsung mempersilahkan kepada Ibu Dr. Astuti Giantini SPPK MPH selaku Direktur Utama RSUI untuk bisa memberikan kata sambutannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Wali Kota beserta staf, Bapak Ketua MWA, Bapak Rektor, Ketua ILUNI, Dekan-Dekan RIK, dan semua hadirin yang saya hormati, terutama warga RSUI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul
untuk acara peresmian sentra vaksinasi Indonesia Bangkit. Jadi perlu saya utarakan bahwa vaksinasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Universitas Indonesia sudah lebih dari 10.000 yang kita lakukan. Yang sedang kita lakukan ada di 2 tempat, jadi ada di poliklinik kami yang di dalam bisa menampung sampai 400, dan yang ada di drive-thru nanti adalah yang sudah kami mulai dari hari Senin adalah sekitar 4-500. Sebetulnya kapasitas bisa kami naikkan di RSUI ini dengan meningkatkan permintaan saya terhadap Fakultas Kedokteran. Jadi seperti saya sudah bicarakan dengan Bapak Menkes bahwa kami sebetulnya bisa melayani sampai dengan 3.000. Karena apa? Karena kami mempunyai vaksinator yang cukup banyak dari Fakultas Kedokteran. Saya kira tidak perlu berpanjang cerita lagi bahwa kami mengucapkan selamat datang kepada tamu semuanya. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih kepada Excel Axiata dan kru dan teman-teman yang lain yang sudah membantu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, terima kasih Ibu. Dan seperti tadi disampaikan bahwa Excel Axiata bersama dengan UI dan juga RRSUI dan juga menjadi masyarakat Indonesia sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berinisiatif bersama-sama untuk menyelenggarakan sentra vaksin sebagai bagian dari upaya bersama untuk mempercepat proses vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat membantu mempercepat selesainya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan selanjutnya saya akan mempersilahkan langsung kepada Ibu Dian Siswarini selaku Presiden Direktur dan CEO Excel Axiata untuk bisa memberikan kata sambutan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang untuk semua para hadirin. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa para tamu terhormat yang sudah hadir di acara pagi ini. Pertama saya ingin menyapa teman saya Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang Bos. Kemudian Pak Muhammad Idris, Wali Kota Depok. Kemudian Bapak Profesor Ari Kuncoro, Rektor UI. Kemudian Ibu Dr. Astuti Giantindi, Direktur Utama RSUI. Kemudian kepada Bapak Maksi Rondonuwu, PLT Dirjen P2P. Kemudian kepada Kombes Didit Setiabudi, Kabid Dokes Polda Metro Jaya. Saya juga ingin menyapa Kombes Imran Edwin S, Kapolres Kota Depok. Kemudian juga Bapak Saleh Husin, Ketua MUI, dan Ibu Noni teman saya juga ini anggota MUI. Bapak Andre Rahadian, Ketua Iluni UI. Bapak Aming Santoso, Presiden Direktur CEO Protelindo sebagai rekanan bisnis PT Excel Axiata, dan serta para tamu undangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para hadirin semua, sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung hampir 1 tahun ya, bahkan lebih dari 1 tahun. Dan pandemi COVID-19 ini berdampak sangat luar biasa kepada tidak saja masyarakat Indonesia tapi juga secara global. Kami melihat bahwa kami PT Excel Axiata sebagai salah satu provider telekomunikasi, tentu yang pertama kami perhatikan adalah bagaimana kebutuhan masyarakat ya di masa pandemi ini untuk mendapatkan layanan internet yang mumpuni. Karena dengan berbagai protokol distancing yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat, di mana sekarang mereka harus bekerja dari rumah, harus beribadah dari rumah, berbelanja, belajar dan sebagainya. Tentu internet yang mumpuni adalah sekarang merupakan satu kebutuhan yang primer, ya. Oleh sebab itu, PT Excel Axiata ingin membantu para masyarakat menjalani situasi ini dengan memberikan layanan internet yang lebih berkualitas. Kemudian kami juga memberikan berbagai macam akses kemudahan ya. Salah satunya adalah kami juga
mendukung program Kemendikbud untuk memberikan kuota gratis bagi para pelajar, bagi para pengajar, dan juga bagi para pendukung kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Nah, tapi kami kemudian melihat bahwa support kami atau dukungan kami untuk situasi pandemi ini tidak cukup hanya dengan memberikan layanan internet atau di daerah di mana kami memang bergerak, ya. Jadi kami lihat bahwa kerjasama itu harus lebih ditingkatkan, sehingga kami memutuskan untuk melakukan kegiatan hari ini, yaitu mendirikan satu tempat sentra vaksinasi Indonesia Bangkit, ya, di mana dalam pelaksanaannya kami banyak bekerja sama dan mendapat dukungan dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, kemudian dari Rumah Sakit Indonesia dan juga beberapa mitra bisnis kami. Nah, kenapa kami namakan Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit? Karena kami berharap bahwa dengan penambahan vaksinasi ini akan mempercepat kebangkitan dari situasi pandemik yang dialami oleh masyarakat. Sebenarnya hal ini agak baru bagi kami, ya, karena memang kami bukan bergerak di bagian ini. Jadi ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa, ya, bekerja sama dengan pihak kesehatan untuk menyelenggarakan sentra vaksin ini. Nah, sentra vaksinasi Indonesia Bangkit di RSUI ini akan digelar selama 2 bulan ke depan, yaitu sudah dimulai dari hari Senin kemarin, tanggal 22 Maret. Semua warga yang memenuhi syarat secara medis itu dipersilahkan datang. Tentunya tidak harus pelanggan Excel Axiata, ya. Jadi siapapun boleh datang asal memenuhi syarat. Kemudian untuk calon peserta yang akan mendapatkan vaksin, kami membuka pendaftaran secara online melalui laman situs excelasiata.co.id/Indonesia Bangkit. Nah, setiap peserta akan melalui tahapan pendaftaran dan vaksinasi sesuai prosedur baku yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dalam pelaksanaannya tentu saja kami juga bekerja sama dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para partner yang sudah bekerja sama dengan kami, yaitu sekali lagi Universitas Indonesia, Rumah Sakit Universitas Indonesia, kemudian mitra benihbaik.com, Protolindo, Tower Bersama Group, Alita, dan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas support Bapak Ibu sekalian untuk kelancaran program vaksinasi kita bersama ini. Terima kasih kami juga sampaikan kepada Kementerian Kesehatan, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Depok, serta semua instansi pemerintah yang mendukung beroperasinya sentra vaksinasi Indonesia Bangkit ini, termasuk tentunya kepada para ibu dokter, petugas medis, petugas keamanan, petugas lapangan, dan juga para karyawan Excel yang sudah bekerja selama hampir 1 bulan mempersiapkan adanya sentra vaksinasi ini. Akhir kata, semoga upaya yang kita lakukan dalam mendukung program vaksinasi ini bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan akan berkontribusi dalam mengakhiri pandemi di bumi Indonesia tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dian Siswarini untuk kata sambutannya. Baik, dan selanjutnya saya akan langsung mempersilakan kepada Profesor Ari Kunchoro SEMA PhD selaku Rektor Universitas Indonesia untuk bisa langsung memberikan kata sambutannya. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunawan Sadikin, Bapak Wali Kota Depok Bapak Muhammad Idris,
Direktur Utama PT XL Aksiata Tbk, Ibu Dian Tiswarini, dan juga yang kami hormati Ketua Majelis Wali Amanat UI beserta jajarannya, segenap pimpinan PAU UI beserta jajarannya, para dekan rumpun ilmu kesehatan, Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia beserta jajarannya, juga Bapak Kapolres Depok, Bapak Dandim Depok. Salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada siang hari ini yang cerah dan penuh berkah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin untuk mengikuti acara ini. Bapak Menteri serta pada hadirin yang terhormat. Hari ini 25 Maret 2021 tepat 390 hari dari kasus pertama COVID-19 yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Selama itu UI telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk mencoba melakukan mitigasi dari pandemi ini. Kali ini UI bersinergi dengan pihak XL Aksiata dan mitra pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Pemprov Jawa Barat, serta Pemkot Depok, berupaya untuk membangun sentra vaksinasi yang dinamakan Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit. Ini merupakan suatu tujuan besar untuk bisa mengurangi transmisi COVID-19, menurunkan angka kematian dan penyakit, untuk mencapai herd community, serta melindungi masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Bagi kita yang pergi mengambil S3 tahun 90, itu sekarang kita baru lihat bahwa yang namanya ekonomi dan kesehatan itu tidak bisa dipisahkan. Tapi memerlukan suatu pandemi untuk mengetahui bahwa teori-teori yang kita pelajari itu ternyata ada, berlaku. Dan sekarang terbukti vaksinasi telah menjadi bagian dari ekspektasi masyarakat. Dan ekspektasi masyarakat itulah yang menjadi sumber optimisme untuk orang bisa beraktivitas, dengan demikian mendorong perekonomian. Jadi ini adalah suatu kontribusi dari UI dalam suatu model pentahelix yang barangkali bisa dijadikan sebagai model untuk sentra-sentra lain yang akan dibuat di Indonesia. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, yang Bapak Menteri pimpin beserta jajarannya yang sejak awal telah berjuang keras untuk mendapatkan vaksin dan bergerak setiap hari untuk mendistribusikannya ke pelosok-pelosok penjuru tanah air. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan Universitas Indonesia sangat mendukung kerja keras tersebut dan kerja keras Kementerian Kesehatan dan jajarannya untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Pemda Depok, khususnya Dinas Kesehatan, dan juga kepada para mitra, XL di sini, memungkinkan kita melaksanakan model pentahelix, dan juga jajaran di UI, segenap panitia dan Direktorat Kerjasama UI, Humas UI, DOPF, Unit PLK UI, RSUI, dan tentunya pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ini. Sekian sambutan dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan dan usaha kita yang kita lakukan ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ari Kunchoro untuk kata sambutannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja saya akan mempersilahkan kepada Bapak Muhammad Idris selaku Wali Kota Depok untuk bisa memberikan kata sambutannya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang atau sudah siang ya. Yang saya hormati yang terhormat Pak Menteri beserta rombongannya dan seluruh jajarannya. Jajaran Pak Menteri ini termasuk para dokter ya, para perawat dan sebagainya. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu untuk menyingkat waktu, dan juga Pak Rektor UI beserta jajarannya, reng-rengannya kalau orang Sunda bilang, dan juga Bu Direktur RSUI dan Bu Presiden Direktur PT XL Aksiata dan seluruh rombongannya, krunya
Yang saya hormati, yang saya banggakan, para peserta acara launching ataupun peresmian sentra vaksinasi untuk Indonesia Bangkit, yang tentunya atas nama pribadi, atas nama pemerintah dan warga Depok sangat bangga dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kalau sentra vaksinasi ini diselenggarakan posisinya ada di Kota Depok. Walaupun memang RSUI dan UI juga Pak Rektor tentunya dimiliki orang Indonesia, bahkan sudah milik dunia internasional. Ya, kebanggaan kami memang adalah UI antara lain Pak Rektor. Ya, makanya kita harus perbaharui MOU kita Pak, sudah habis tahun kemarin Pak. Terima kasih Pak Rektor. Saya mohon maaf belum sowan juga Pak Rektor. Kalau dulu Pak Anies dilantik saya langsung datang, langsung saya minta MOU. Karena banyak hal-hal yang kita inginkan, pakar-pakar dan profesor yang sudah melanglang buana ke mancanegara bahkan ke dunia atau nasional secara khusus, tapi kadang-kadang Depok cuma lewat doang Pak. Makanya saya pengen ada keterikatan kita MOU untuk kerja-kerja memajukan Depok. Kenapa? Karena Depok Pak Menteri, mohon maaf, ini posisinya merupakan sebuah poros Pak. Poros kota kabupaten epicentrum kasus COVID-19 ini. Ya, makanya ketika saya ditanya kapan Depok sudah memulai pembelajaran atau belajar anak-anak sekolah tatap muka, saya bilang jangan nanya Depok. Ya, kalau Depok mengikut pusat. Kalau pusat memutuskan A, Depok harus A. Ya, kalau Depok memutuskan sendiri, ya nanti akan jadi bahaya. Karena sebabnya juga 60% lebih Pak, orang Depok ini komuter. Kerjanya, cari makannya tidak hanya di Depok. Ya, khususnya di Jakarta ada sekitar 40%-an Pak warga Depok yang aktivitas kerjanya di Jakarta. Ya, yang selebihnya di Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor dan Kota Bogor. Nah, untuk itulah ini jadi perhatian kami yang saat ini Kota Depok catatan BPS ada 2,3 juta jiwa. Kalau dalam kependuduk di Kementerian Dalam Negeri 1,8 juta. Artinya apa? Artinya ada sekian ratus ribu warga Depok yang tidak berKTP Depok. Ya, makanya target 60% dari 2,3 jiwa untuk vaksinasi di Kota Depok ibaratnya 1,4 juta Pak Menteri. Nah, 1,4 juta ini hitungan juga orang yang belum berKTP Depok. Ya, kalau kita khususkan Depok, ya ternyata mereka sudah, bahkan ada yang sudah 30 tahun Pak Menteri, ya di Kota Depok, tapi KTP-nya masih Wonogiri. Misalnya seperti itu. KTP-nya masih Indramayu. KTP-nya masih banyak kota-kota yang ada di Indonesia ini. Ya, bahkan masih berKTP Makassar misalnya. Kenapa? Ya karena itu tadi Pak Rektor Anies pernah ngomong ke saya Pak Rektor, bahwa tidak kurang dari 1% alumni UI itu melanjutkan domisilinya di Kota Depok. Saya nggak tahu KTP-nya yang berubah atau enggak. Tapi nggak kurang Pak, dari 1% alumni UI itu tinggal di Depok. Dan ini juga jadi sebuah kami anggap bukan sebuah permasalahan Pak, jadi sebuah tantangan. Dan kita ingin benar-benar Kota Depok ini menjadi kota idaman. Ya, karena 2019 kami masih mendapatkan label ataupun penghargaan kota sehat dengan tingkat tertinggi Pak Menteri. Ya, setelah pandemi ini memang jadi banyak catatan-catatan yang memang harus kita evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali Depok sebagai kota sehat. Bapak Ibu sekalian, memang ada masalah yang kami hadapi sekarang waktu tahap pertama vaksinasi Kota Depok, itu pengiriman vaksinnya lancar Pak. Lancar dan tepat waktu dan tepat sasaran ya. Udah 90% dari semuanya. Bahkan dosis pertama 100 berapa persen lebih ya. Lebih dari 100%, pas dosis kedua memang ada beberapa masalah sehingga hanya baru 87% dari tahap pertama. Nah, tahap kedua ini ada masalah pengirimannya masih bertahap Pak. Belum semuanya dikirim. Padahal target kita di tahap 1 dan 2 242 sekian ribu warga Depok yang sudah divaksinasi. Nah, sekarang masih kecil saja persentasenya, maka dari itu dengan kesertaan dari XL Axiata ini yang bekerja sama dengan RSUI, dengan UI,
kami sangat berterima kasih untuk melakukan menyelenggarakan vaksinasi yang per hari saya dengar sampai 900 jiwa Bu ya. 900 orang yang divaksin. Khususnya untuk lansia. Nah ini lansia keluhan ke kami pemerintah. Ini banyak yang lansia Pak, mohon maaf mereka belum bisa menggunakan gadget ya. Apalagi dengan aplikasi. Kami punya aplikasi namanya Baba IAS ya. Baba IAS itu bangun bersama aplikasi. IAS itu imunisasi aman dan sehat. Ya, Baba IAS. Kebenaran IAS itu nama saya Idris Abdul Somad gitu. Jadi, nah, ini banyak yang nggak bisa pakai aplikasi ini, lansia. Makanya saya bilang kalau bisa ada usaha untuk jemput bola ke mereka atau kita minta pada siapa dari Vaskes SDM di Vaskes kita untuk menghampiri menyapa lansia-lansia di rumahnya masing-masing. Ini barangkali hal-hal yang mumpung Pak Menteri ke sini, jadi anaknya curhat lah gitu Pak ya kira-kira. Jadi rata-rata Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia rata-rata sudah pernah bahkan sering berkunjung ke Kota Depok. Ya karena itu tadi Pak, insya Allah kalau Depok sehat, sekelilingnya akan sehat. Ya karena dia ada di poros Pak. Tadi yang saya katakan faktornya banyak sekali. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ribuan terima kasih, penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan kerjasama ini untuk menjangkau tadi 1,4 juta ya sampai tahap yang terakhir nanti. Kira-kira di bulan Juni ataupun Juli ya. Karena kemarin saya dengar dari pakar Pak Menteri, mudah-mudahan ini benar kalau 3M atau 5M dilaksanakan dengan kesadaran dan 3T kita laksanakan dengan serius, dengan kerja keras ya, dan kita tambah efektivitasnya vaksinasi ya sampai target kita tahap kelima, insya Allah katanya nih mudah-mudahan demikian, bulan Agustus pandemi sudah tiada. Ya mudah-mudahan ini harapan kita semuanya, ini kata-kata mereka Bu, ya ini doa kita semua dan harapan kita semuanya. Mudah-mudahan ya Pak, Bapak Ibu sekalian terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Idris untuk kata sambutannya. Baik, kita akan masuk ke sambutan ditunggu-tunggu dari Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Silahkan Bapak. Pak Idris yang saya hormati, Pak Rektor, Pak Ari Kuncoro, sahabat saya, ini Pak Saleh Husin kakak saya, ini Ketua MBAUI. Halo Ibu Dirut Excel, Ibu Dia, tadi manggil saya bos Pak. Bos itu bukan karena saya menteri Pak, kalau menteri nggak pernah dipanggil bos. Bos itu juga bukan karena saya kakak kelas dia di ITB Pak. Kita manggil bos kalau orang yang pernah kasih kita uang. Karena zaman Ibu Dia saya kasih kreditnya banyak sekali waktu itu dari Mandiri gitu. Jadi panggilnya masih bos gitu ya. Jadi Bu Dirut RSUI ini saya BAW-an sama beliau serta rekan lama saya juga nasabah baik saya itu Ibu Noni ya, yang punya mobil Bluebird. Serta Bu Yesi ini saya punya nomor Excel yang saya minta nomornya sama nomor Satelindo saya. Jadi kalau kadang-kadang angus gitu dipakai saya minta bantuan Ibu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih nih Bapak Ibu. Bisa membantu membuat sentra vaksinasi di Depok. Depok itu daerah yang saya ingin cepat divaksinasi Pak. Cuma memang agak nyangkutnya sebenarnya kita baru kirim banyak ke Jawa Barat Pak. Mudah-mudahan cepat bisa mengalir ke Depok. Karena agak jauh gitu Bandung sama sama Depok ya. Mudah-mudahan cepat mengalir ya. Kemarin baru kita kirim paling banyak ke Jawa Barat, ya, ke Provinsi Jawa Barat akhir minggu lalu. Banyak yang nanya, ini vaksinasinya waktu pertama kali saya masuk 10 tahun baru selesai gitu. Harusnya kan dari 181,5 juta rakyat yang mau divaksin butuh 363 juta, itu kan 1 juta sehari kalau setahun 365 hari. Saya bilang iya secara rata-rata statistik begitu. Ini pasti jangan-jangan lulusan matematika UI nih kata saya. Tapi statistik itu selain bisa mendirikan prediksi yang cukup benar, dia juga bisa memberikan prediksi yang sangat salah gitu. Sebagai orang yang pernah belajar statistik.
Karena memang di bulan Januari sampai Februari vaksinnya cuma ada 3 juta Pak. Jadi waktu kita mulai 13 Januari sampai akhir Februari kita hanya punya 3 juta vaksin. 42 hari kan kita. Bayangkan kalau kita suntik sehari 1 juta, 3 hari habis, 40 hari berikutnya saya di demo orang Depok. Karena nggak ada vaksin. Ya, mungkin mahasiswa UI juga datang demo kita karena nggak ada vaksin. Jadi harus kita atur pace-nya, waktu itu naik perlahan-lahan sampai 100.000 per hari, supaya pas 42 hari habis. Itu aja kita agak kecepatan dari target 6 minggu, kita selesaikan 5 minggu. Orang Jawa Timur marah semua, karena mereka sudah kehabisan vaksin. Nah Bapak Ibu, bulan Maret sampai April, setiap bulan kita memiliki 15 juta vaksin setiap bulan. Jadi Bapak Ibu bisa hitung kan, rata-rata setiap hari 500.000, rata-rata. Nah 500.000 kita mungkin capai minggu ini. Jadi saya agak takut juga nih, kalau bulan April masih naik terus, nanti rata-ratanya bisa lewat. Rata-ratanya bisa lewat, protes lagi orang. Ya. Tapi memang kita atur pace-nya bulan Maret, April 500.000. Kenapa? Karena vaksinnya cuma 15 juta. Nanti bulan Mei sama Juni vaksinnya 25 juta. Setiap bulan. Jadi kita akan naikin pelan-pelan ke 800.000 sampai 900.000 suntik. Baru sesudah bulan Juli itu setiap bulannya bisa antara 40-an sampai 50 juta. Di situ kita baru suntik. Nya besar. Jadi dampaknya apa Bapak Ibu? Pertama, kita mesti menyabarkan warga. Karena hanya 24% dari vaksin yang tersedia di 6 bulan pertama. Sisanya baru akan tersedia di 6 bulan berikutnya. Kenapa? Karena seluruh dunia rebutan. Bapak Ibu kan tahu kan, Australia aja baru dapat, Jepang baru mulai, Malaysia masih cari-cari, Filipina Thailand mau mulai jadi nggak jadi, gitu segala macam nih baru mulai. Kita nggak banyak orang tahu kalau di luar 5 negara yang punya vaksin. Jadi masalahnya bukan masalah penyuntikan, kapasitas penyuntikan, masalahnya masalah produksi vaksinnya. Ada 5 negara dunia yang bisa produksi vaksin, Amerika, Cina, Rusia, Inggris, India. Itu mereka paling cepat. Ya karena vaksinnya nggak ada masalah. Di luar 5 negara itu kan rebutan kan ambil vaksinnya. Indonesia mulai di Januari posisi 30. Kemarin kita di posisi ke-7. Ya. Yang di atas kita tuh hanya Brazil, Turki, itu ada 15 jutaan. Jerman sama Israel, itu 10-11 jutaan. Dan Prancis dan Chili. Kita sudah di atas United Arab Emirates, udah jauh di atas Singapura, udah jauh di atas Italia, udah jauh di atas Spanyol. Mudah-mudahan akhir bulan ini kita bisa susul si Prancis sama Chili. Jadi kita bisa masuk mungkin di 5 besar dunia di luar negara-negara yang produksi vaksin. Ya karena kita bisa mendapatkan akses vaksinnya sejak awal. Ya jadi yang pertama pesannya sabar. Sabarkan masyarakat, sabarkan bupati, sabarkan wali kota. Sabarkan rektor dan dosen, gitu kan? Karena emang tersedianya cuma 24%, kecuali mau disuntik pakai air atau suntikan cacar. Kita bisa juga vaksin cacar, cuma kan nggak bisa. Yang kedua, kalau boleh ini sama Pak Rektor UI sama Pak Wali Kota, artinya yang kerja beratnya itu mulai bulan Juli. Jadi yang ini jangan di stop di bulan Mei, ini anggap latihan pemanasan. Karena nanti begitu masuk Juli kita nyuntiknya harus 3 kali lebih cepat dari yang ada sekarang. Teman-teman di Depok itu punya waktu hanya 6 bulan buat beresin 75% dari populasinya. Itu disiapin dari sekarang Pak. Ini latihan aja dianggap. Nih kerjasama sama Excel, kerjasama sama alumni UI di sini, kerjasama sama alumni UI di sana. Dan alumni UI itu banyak di mana-mana dan berkuasa Pak Wali Kota. Jadi Bapak tinggal ketok satu-satu tuh alumni-alumninya untuk bikin di Depok lebih banyak. Ya karena mulai bulan Juli kencang sekali Pak dan waktunya cuma 6 bulan. Jadi pesannya 2 itu Pak. 1 sabar, yang kedua nanti ini pemanasan, jangan diberhentiin. Nanti di bulan Juli baru digas. Karena di situ yang banyak. Ya. Aku pesan yang ketiga. Karena vaksinnya terbatas, nggak semua orang dapat duluan kan Pak. Iya dong. Ini semua sekarang udah rebutan.
Saya ditelepon presiden, ditelepon wakil presiden, ditelepon semua menteri, ditelepon ketua MWA, ditelepon semua rektor, bupati, wali kota pengen duluan. Jawaban saya simple. Ini nggak tergantung warna partainya, itu kan? Ini nggak tergantung berapa besar dia bayar pajak. Ada bilang protes, saya bayar pajak banyak, kenapa saya nggak kasih duluan? Oh, bukan begitu cara kita ininya. Ini bukan, itu kalau gitu mungkin orang FEUI yang ngomong gitu kan. Tapi katanya nih orang Fakultas Kesehatan ngomongnya begini, ini disuntik berbasis risiko. Jadi grup pertama adalah orang yang berisiko paling tinggi, yaitu tenaga kesehatan. Karena tiap hari ketemu virusnya dalam dosis tinggi. Mereka suntik duluan. 1,5 juta seluruh Indonesia selesai. Orang kedua yang paling risiko, kakak belum masuk. Siapa yang carry di sini risiko? Adalah orang di atas 60 tahun. Kenapa? Kalau orang kayak kita nih, kita jangan deh, yang muda-muda di belakang, kita lihat datanya seluruh dunia, 100 yang kena, 100 sembuh. Karena virus ini sebenarnya nggak terlalu fatal. Dibandingin yang lain, apa HIV atau Ebola nggak seganas itu. 100 kena, 100 sembuh. Begitu dia naik tuh, umurnya 40, 100 kena, ya 2-3 mati. Naik lagi, di atas 60, 100 kena, 40 orang, 50 orang mati. Jadi artinya apa? Orang tua itu berisiko tinggi. Itu harus disuntik duluan. Itu sebabnya kenapa lansia duluan. Problemnya di Indonesia, lansia itu kalah kalau rebutan. Kalah sama dosen UI, kalah sama wartawan, kalah sama bankir, kalah sama politisi, kalah. Karena mereka kurang bisa bertarung kan, kurang bisa neken-neken orang kan, kalah ditekan. Jadi tolong dibantu orang tua kita, kakek kita, nenek kita, mertua kita, mereka orang yang lebih lemah, tolong dibantu. Dekat bulan puasa apalagi kan membantu orang itu baik. Jadi di sini nanti diintip Bu dia, banyakan orang tua atau banyakan anak muda gitu kan. Biasanya orang tuanya kalah kepepet sama pegawai-pegawai Excel yang muda-muda gitu kan, atau dokter-dokter UI yang muda-muda kepepet. Ya. Tapi tolong diajak karena mereka yang kritis. Saya nanti akan segera mengeluarkan kebijakan, 1 orang muda relawan boleh disuntik asal bawa 2 orang tua, gitu. Karena orang tua juga susah tuh, diajaknya susah. Ya, itu pesannya. Nah, yang pesan yang terakhir, Pak, disuntik itu nggak bikin kita jadi Superman, nggak bikin kita jadi kebal vaksin, kebal virus. Ya. Yang pertama mesti tahu bahwa optimalnya terbentuk antibodi kita itu 28 hari sesudah suntik kedua. Jadi kalau ada orang, saya sudah divaksin kok saya kena. Ya habis sudah divaksin dia buka masker, dia jalan-jalan, ya pasti kena. Itu baru terbentuk 28 hari sesudah suntik kedua. Dan kalau itu terbentuk, bukan berarti kita nggak bisa kena. Kalau kita kena, kita udah punya antibodi. Bisa melawan, membunuh virusnya. Sehingga mudah-mudahan kita nggak parah dan tidak masuk ke rumah sakit. Tapi kita masih bisa menularkan ke orang lain. Terutama dalam 5 hari pertama, di mana itu yang paling menular itu pada saat 5 hari pertama. Jadi pesannya terakhir itu Bapak Ibu, kalau udah divaksin, tunggu sampai 28 hari sesudah vaksin kedua, itu baru mulai terbentuk optimal antibodinya. Kalau toh pun terbentuk optimal, tidak membuat Bapak jadi Superman. Pak Ari langsung ngitung. Nah, kapan saya boleh jalan-jalan ke karaoke lagi gitu kan, udah dari kira-kira gitu kan, enggak. Sebaiknya jangan. Dan kalau ke sana tetap pakai masker. Ya Pak Kiai, tetap pakai masker. Ya karena kita tetap masih bisa kena, cuma mudah-mudahan kalau kena antibodi kita sudah ada, jadi tepat bisa ngelawan dan kita nggak usah parah dan masuk ke rumah sakit. Mungkin dari kami sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Wali, Pak Rektor, Ibu Dirut lagi, satu lagi, kakak saya, Ketua MWA, Ibu Yesi, Bu Noni, teman-teman MWA dan seluruh rakyat sekalian. Kita nggak mungkin lakukan ini sendiri, kita harus lakukan bersama-sama. Menteri Kesehatan nggak bisa lakukan ini dalam bentuk program, tapi harus menjadi gerakan di mana seluruh komponen bangsa bisa menyumbangkan modal sosial mereka untuk menyelesaikan masalah besar ini. Dan saya rasa bangsa Indonesia modal sosialnya itu besar sekali. Asal kita bisa unlock, kita bisa keluarkan, kita bisa rajut kebersamaan
dan mengatasi pandemi ini bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Menteri mohon untuk tetap stay di atas panggung dan kami mohon kesediaan dari Bapak Muhammad Idris selaku Wali Kota Depok untuk mendampingi di atas panggung Bapak. Kemudian Prof. Ari Kunchoro untuk bisa mendampingi juga Ibu Dian Siswarini dan juga Dr. Astuti Giantini SPPK MPH untuk bisa mendampingi Bapak Menteri. Untuk saat lagi kita akan bersama-sama melakukan prosesi peresmian Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit ya. Rekan-rekan media mohon untuk tetap menjaga jarak semuanya. Baik, dan nanti kita akan hitung mundur dan Bapak Menteri saya mohon kesediaannya untuk bisa memencet tombolnya agak lama ya Bapak ya. Baik, oke semuanya sudah siap? Tahan dulu semuanya. Oke, rekan-rekan media sudah semuanya ambil posisi masing-masing ya. Sekali lagi mohon tetap menjaga jarak. Baik, Bapak Menteri hitungan mundur dari saya, kita mulai. 3, 2, 1. Dan dengan demikian telah diresmikan bersama Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit di hari ini. Tepuk tangan. Semoga niat baik hari ini terlaksana untuk memberikan dampak baik lagi untuk kedepannya. Amin. Dan juga sebagai informasi, sesaat lagi kita akan bersama-sama menuju ke lantai atas. Untuk bisa mengetahui bersama-sama seperti apa sentra vaksinasi dan rekan-rekan media dipersilakan untuk bisa menuju ke atas. Dan kami mohon Bapak Menteri untuk bisa tahan terlebih dahulu, Bapak Menteri untuk bisa diberikan plakat. Bapak Menteri sekali lagi mohon untuk stay terlebih dahulu, rekan-rekan media silakan menuju ke area atas. Bapak Rektor juga yang tadi di atas panggung, Ibu Dian silakan. Dan ini dia. Akan langsung diberikan penyerahan plakat oleh Profesor Ari Kunchoro SEMA PhD kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat diterima Bapak. Ini dia. Tahan dulu. Hadap ke depan. Boleh, siap. Dan rekan-rekan media yang lain dipersilakan untuk bisa menuju ke area atas dan mengambil posisinya masing-masing. Karena bersama-sama kita akan segera menuju ke lantai 2. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Dipersilakan untuk bisa menuju ke atas. Rekan-rekan media mohon untuk tetap menjaga jarak dan di atas kita akan bertemu dengan Dr. Arza Putra. Untuk rekan-rekan media kami mohon tetap menjaga jaraknya masing-masing dan di atas kita akan bertemu dengan Dr. Arza Putra. Sebagai informasi, sentra vaksinasi ini melayani warga lansia minimal usia 60 tahun dengan KTP Depok atau berdomisili di Depok, tenaga pengajar dari UI dan Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ yang sudah terdaftar. Sebagai informasi, pendaftaran peserta dapat dilakukan secara online melalui xlaksiata.co.id/Indonesia Bangkit. Baik, saat lagi kita akan bertemu di lantai 2. Untuk rekan-rekan media dipersilakan untuk bisa langsung menuju ke lantai 2 dipandu dengan teman-teman panitia. Ngobrol aja Bu. Kayaknya nggak usah pakai mic. Suaranya di bawah Pak. Kalau Pak.
kayak gitu aja. Enggak. Ya, nggak usah pakai targetnya untuk Bapak Depok nggak saya kalau vaksinasi ini berapa lama Pak? Saya adanya sih by provinsi datanya ya, yang saya apa. Cuma untuk tahap kedua kita harapkan selesai akhir Mei. Tahap kedua itu kan ada lansia 21,6 juta nasional ya, ditambah tenaga publik 17,6 juta. Jadi ada 38 juta yang harus kita selesaikan sejak 1 Maret sampai 30. Kalau dilihat ada berapa tuh? Ada Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan kan. Jadi ada 120 hari kita harus selesaikan 38 juta. Kemarin rata-rata suntik kita per hari sudah kena 480 ribu. Biasanya hari Kamis paling banyak sih. Feeling saya sehari mungkin hari ini bisa tembus 500 ribu. Jadi kalau bisa tembus 500 ribu sebulan 30 hari harusnya bisa kita selesaiin. Kan itu 15 jutaan, dikasih 22 hari lah, yang 1 minggu nggak dihitung. Itu kan 12 jutaan, 15 juta. Ya harusnya 4 bulan selesai, 38 juta. Pak, kalau sudah terima dari vaksin kan ada sertifikat banyak banget sertifikat itu di-upload di media sosial. Sebenarnya apa sih aturannya? Apakah boleh di-upload atau sebenarnya ini akan diganggu dari yang menerima sertifikat? Teman-teman kan zaman sekarang anak mudanya suka eksis kan, jadi dia suka ditampilin. Nggak ada aturannya sih boleh ditampilin apa nggak ditampilin. Cuma itu kan sebenarnya sifatnya pribadi. Ya ngapain juga kita keluarin KTP kita di sana atau kartu kredit kita di sana ya kan, itu sifatnya pribadi. Tidak ada aturannya yang Pak, kendalanya sampai 4 bulan ke depan apa sih Pak? Suplai vaksin. Ini suplai vaksinnya kan rebutan seluruh dunia. Negara yang baru dapat mungkin baru sekitar 50-55 negara. Nah, kita tahu tetangga kita aja kan belum semuanya berhasil di ASEAN. Kemarin juga Thailand mau mulai, ya, Filipina baru mau mulai, Australia baru, Jepang juga baru, Korea Selatan juga baru. Ini rebutan kendalanya di situ. Jadi negara-negara yang punya produksi vaksin, yang uangnya kaya bisa dapat karena itu. Nah, kita perlu tunggu. Rencananya kita akan selesaikan mulai produksi di 2020 semester kedua. Karena ini vaksin ini kan ada jangka waktunya sama kayak meningitis. Jadi kalau kita perkirakan 12 bulan sampai 15 bulan, jadi tahun 2022 kalau bisa sudah Pak, untuk gotong royong tarifnya sudah ditentukan apakah tarifnya itu adalah negosiasi antara perusahaan dengan Bio Farma BUMN masing-masing. Jadi kemarin udah negosiasi sudah terjadi, panjang diskusinya. Saya bilang saya sih nggak akan menyetujui kalau datang cuma seorang. Ya, datangnya mesti dua-duanya. Jadi artinya mereka udah setuju baru datang ke saya. Terima kasih ya. Yuk, salam buat teman-teman. Wah. Vaksin. Ini dong Pak, vaksin. Vaksin. Oh gini. Vaksin. Indonesia Legislasi meja vaksinasi, kemudian lantai 4 atau di mana kita berada sekarang, terdapat meja 4 atau meja observasi. Pak Menteri, terima kasih. Peduli lindungi jalan terus ya. Kata sama beliau nih di awal-awal. Sudah acara pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua hadir dan juga menyaksikan acara ini bersama maupun secara virtual. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Depok, Rektor Rasuni, SSI serta Ikatan Alumni, termasuk pula mitra bisnis lainnya, yakni Benih Baik, Prokalindo, Power Bersama Group, Alista, dan Aksi Sebelangga. Ayo daftarkan diri Anda sekarang juga untuk Indonesia jadi lebih baik. Dan akhirnya saya Tika undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Tempat susah Pak. Nanti Pak. Tadi ditutupkan ya Pak. Makasih ya. Dari film baru Terima kasih ya.